ta'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa khususan manggat yang sepah disebatakan susun ila rahyabi minta ummi rahmah binti Abdul Wahid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul sambil mengaji, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, diberikan kesadaran oleh Allah, kesadaran untuk memperbaiki diri, kesadaran untuk membekali diri kita dalam menghadapi perjalanan abadi, yaitu perjalanan setelah kita mati. Dan pada malam hari ini kita ngaji kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulillah, Idza labistum nalikane ngenggo sira kabeh, wa idza tawadda'tum lan nalikane berwuduk sapa sira kabeh, fabda'u mangka pada ngawiti sira kabeh bi ayaminikum kelawan pira-pira anggota kang tengen sira kabeh. Dalam teks yang lain ini ada menggunakan kata bimayaminikum. Tapi di sini teksnya memakai ayaminikum. Hadisun hasanun. Utawi iki hadis iku hadisun hasanun. Iku hadis kang hasan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Turmudi dan Imam At-Turmudi, wa Abu Abdillah Muhammad bin Yazid lan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, huwa kang utawi Abu Abdillah Muhammad bin Yazid iku Ibnu Majah, iku Imam Ibnu Majah. Jadi Imam Ibnu Majah ini kita populer sering mendengar nama Imam Ibnu Majah. Nama asli beliau
adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Wa Abu Bakar Ahmad Dubnil Husaini. Dan Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Jadi nama Al-Baihaqi juga populer. Kita sering mendengar nama Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Nah, ini nama beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Husain. Wa fil babi lan iku tetep ing dalem bab kang nerangaken tentang tata carae memakai pakaian dan yang lain-lainnya, ahadisu utawi pira-pira hadis kasiratun kang akeh wallahu a'lam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah berkata, idza labistum wa idza tawaddotum, ketika kamu memakai sesuatu, apakah itu pakaian, apakah itu sendal, apakah itu celana, dan yang lain-lainnya. Dan juga ketika kamu berwudu, maka fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah dengan anggota sisi kanan. Artinya anggota-anggota yang bersebelahan, ada kanan, ada kiri, maka kita mulai dengan memakai yang sisi kanan. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid atau dikenal dengan Ibnu Majah, dan Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain yang dikenal dengan Al-Baihaqi. Jadi intinya bahwasannya kita berusaha semaksimal mungkin mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ketika kita mencontoh yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka walaupun hukum daripada sesuatu itu adalah mubah, maka ketika caranya kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, ya maka kita akan mendapatkan kesunahan. Contoh misalkan makan. Makan itu hukumnya mubah. Tapi kalau tata cara kita makan mengikuti Rasulullah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya maka makan kita itu akan bernilai ibadah, bernilai kesunahan, dan pasti mendapatkan pahala. Jadi bukan makannya yang sunnah, tapi cara makannya yang ketika kita sesuai dengan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka caranya itulah yang menjadikan kesunahan. Dudu nganggo sendale kang sunnahku. Sampeyan apanan nganggo sendal, apanan beli nganggo sendal, apanan nyekeran terserah. Ya. Jadi nganggo sendal sih hukumnya mubah. Tapi ketika kita nganggo sendal iku sesuai karo kang dilakuaken ning Kanjeng Nabi, ya maka praktek nganggo sendalnya itulah yang akan disebut dengan sunnah. Ya dimulai dengan bacaan bismillah, kemudian dimulai dengan anggota yang kanan. Jadi intinya begitu, ya. Jadi intinya adalah berusaha untuk mengikuti, mencontoh perilaku Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagai bukti atau salah satu bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ketika kita mengikuti atau berusaha mengikuti kang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ketika kita durung bisa ngelakoni, ya wis sing penting
aja sampai menyepeleaken ya. Jadi jangan sampai kita iki menyepeleaken kederan sunnah. Iki aja sampai mekonon ya. Jadi wis kari ngomong baik kita masih males. Itu selesai. Tapi kalau kitanya ngatakan bahwasanya wah kodroku sunnah, nah itu berarti ada pada diri kita itu sifat menyepelekan kesunnahan. Nah justru dari atau berangkat dari kita yang menyepelekan itulah yang nantinya akan bisa menimbulkan efek atau bahaya bagi kita. Babuma yakulu idza khala'a saubahu li ghuslin au naumin au nahwihima. Utawi iki iku anabab nerangaken perkara yakulu kang ngucap sapa wong idza khala'a nalikane nyopot sapa wong nyopot saubahu ing pakaiane wong li ghuslin kerana arahe adus au naumin utawa turu au nahwihima utawa sepadane huslin au naumin. Bab iki menerangkan tentang apa kang kudu diwaca. Kang kudu diwaca sesuai dengan Rasulullah ketika kita iki nyopot pakaian. Jadi nyopot pakaian kan iki ana aturane ketika kita pengen ngikuti Kanjeng Nabi. Ketika kita nyopote iki ngikuti kang dilakukan ning Kanjeng Nabi, maka nyopot pakaiane pun iku dianggap kesunnahan. Nyopot pakaian mau iku bisa jadi karena pengen adus. Ya, jadi pengen adus kemudian dicopot dingin pakaiane ya. Lojodan adusi berarti. Au naumin utawa ketika pengen turu dicopot pakaiane karena sumub ya. Karena sumub atau yang lainnya. Pokoknya si nyopot apapun iki kang diucapaken apa sesuai dengan perilaku Kanjeng Nabi. Rawaina fi kitab Ibn Sinni, ngeriwayatakan sapa kita fi kitab Sinni ing dalam kitab Imam Ibn Sinni an Anas radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad berkata, satruma utawi aling-alingi perkara, tutupe perkara, adang-adange perkara, baina a'yunil jinni antarane pira-pira matai jin, wa aurat ibni Adam lan pira-pira aurate Bani Adam. Jadi antara jin karo manusa iku supaya jin iku blikaton ning manusa, blindeleng ning aurate manusa, iki kita ngucapaken ya iku ayyakula, iku arep nyenta ngucap sapa ar-rajulu wong lanang, al muslimu kang muslim, idza aroda nalikane ngarepaken sapa ar-rajul al muslim mau, ngarepaken ayat roha ing arep nyenta nyopot atau naro lah, nyopot siabahu ing pakaiane muslim, ngucape bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Jadi sebisan maning ngucapi bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, alladzi kang
la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba allazi kejaba Gusti Allah. Saya mengatasnamakan Allah yang mana tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dadi beko pengen adus iku aja pedo langsung pelarat blorot bae Pak Haji. Ya. Sebab apa? Sebab ketika pedo pelarat pelorot bae langsung dibuka, akhirnya aurate kan katon. Nah, ketika aurate katon niku beko beli diwacakaken bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, ya maka aurate kita iki dideleng ning jin. No, paman, ya. Enggak dirasani ning jinku. Ya, wah paman Sarudin boleng kabeh. Nah, iya kan? Wah, jaba umarano korenge. Ya, maksudnya mau konon dirasani ning jine. Mending hari sekedar pedo ngrasani bae watire didumuk-dumuk. Ya. Nah, iku. Nah, cara priben? Cara jari Kanjeng Nabi Muhammad iki sedurunge muka pakaian niku yang ngucapo bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab ketika maca kian maka jine beli katon anak aling bako beli maca kian yo katon kabeh sampeanku. Ya, tidak ada hijab. Ya hari kita ikan beli katon ning jin tapi jine katon ning kita. Ya, untung bae jine budeg. Ya, lamunan jine kurungu ya keder maning. Ya iku. Babu ma yakulu hala khurujihi mim baitihi. Babu ma yakulu utawi iki iku ana bab kang nerangaken perkara. Yakulu kang ngucap sapa wong ing ma hala khurujihi ketika metuwe wong mim baitihi saking umai wong. Jadi bab kian nerangaken apa kang diucapaken ketika kita pengen metu seng umah. Ya. Jadi pengen metu seng umah iku ketika pengen oli kesunahan, ketika pengen meniru Rasulullah, ya maka ana kang diwacai. Beli peduk loyong-loyong baik ya. Nah, kita berusaha mengikuti apa-apa kang dicontohaken oleh Rasulullah. Sebenarnya enteng, ya sebetulnya enteng dan sangat ringan dan semuanya pasti bisa. Cuman permasalahannya kitanya belum terbiasa. Nah, supaya kita ini terbiasa, yo kang kira-kira dipaksa. Setelah dipaksa, berusaha kang kira-kira apanan metu iku kelingan, giling-giling terus, akhirnya terbiasa. Pokoknya terbiasa, ya bisa berarti. Ya. Tapi lamunan bagian ringan sekalipun, kalau kitanya tidak terbiasa, ya beli bisa-bisa. Ya, walaupun bentuknya ringan. Ya. Tapi kalau kita belum terbiasa, ya maka tidak akan bisa. Pulane ribe supaya kita iki terbiasa, ya harus melalui proses dipaksa dulu. Jadi engko boko wis dipaksa sih, akhirnya lancar, akhirnya lanyo. Hal apapun begitu. Ya. Ning urusan menggawe kan, unjal-unjal beras atau dari kuli ning pelabuhan, ketika tembak sedinarong dino sih yo pegel, abot, laro kabeh. No, tapi ketika misalkan dipaksa atau terpaksa, lamunan beli ngunjali ning pelabuhan, beli bongkar muat, yo berase beli duwe.
Kan konon beli duit. Apakah itu kita berusaha memaksakan diri atau karena dalam kondisi terpaksa akhirnya lambat laun seulan, rong ulan sampai setahun ya terbiasa jadi ringan. Nah, ning hal apapun juga begitu. Ning urusan wirid, ning urusan sholat, ning urusan puasa, itu sebabnya bisa ya karena melalui proses terbiasa dulu. Nah, dari mana kita bisa terbiasa? Ya melalui proses dipaksa. Pokok beli dipaksa, ya sing ngarani nafsu iku, ya pengene kang leha-leha, paman. Ya, pengene kang enak-enak bae, pengene kang santai-santai bae. Pengene tersembayang langsung serintal, langsung seripit terus disulet, urusan ngobrol. Ya pengennya makonon. Ya, apa maning lagi sembayang ning pinggir iki ngobrolannya lagi rame-rame. Ya. Tapi ketika kita ini sudah terbiasa, sewise sembayang ada durasi minimal 10 menit lah. Aju langsung teralap lah menanu kok. Ya, aju langsung teralap. Bu maca Fatihah pi padang pulu, bu maca subhanallah, bu maca apapun, bu maca surat Yasin, ya. Dibiasakan terus. Engkau itu beli pengen ninggalakan no. Aja beli percaya paman. Ya. No, bako ditinggalakan kita merasa kehilangan. Nah, itu berarti wis bisa. Ya. No, bisa itu setelah terbiasa. Terbiasa itu melalui proses dipaksa. Sama orang mengerjakan sholat qobliyah ba'diyah juga. Ini dimulai dari dipaksa dulu. Nah, baru setelah dipaksa, akhirnya kemudian menjadi terbiasa. Nah, pokok ninggalakan itu blenak. Kayak kesempurnaan sholat iki masih kurang ketika beli ditambal karo sholat qobliyah ba'diyah. Apa maning dibiasakan pokok tes peragat sholat, kemudian ngupai bojo lembut 2000 perak. Tes sholat bedug, wirid-wirid di peragat, bojo cilik lewat di 2000. No. Apa maning kun ya tambut top kuno. Ya, komplit ibadahku. Ya, sholat wajib dilakoni, qobliyah ba'diyah dilakoni, kemudian fidyah dalam rangka penyempurnaan sholat kita sodakoah sebagai bentuk rasa syukur karena kita bisa ngelakoni sholat. Ya, jadi wong bisa ngelakoni sholat itu rezeki. Ya, rezeki. Jadi aja sampai sholatnya anggo luru rezeki materi. Ya, justru ketika sholat itu sampean itu rezeki. Bulan ini kudu disyukuri kelawan ngupahi materi. Kang bener iku kang mengkonon. Nah, sebagai bentuk rasa syukur. Ari alat kanggo peningkatan nikmat, ya, sambiran nikmatin nambah terus. Ya iku urusannya adalah pembentukan pribadi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Itu saja. Karena dalilnya itu qot'i, sangat jelas sekali. Bahwasanya la in syakartum la azidan nakum. Itu dalilnya dari Al-Qur'an. Ketika kamu itu bersyukur, ya maka aku, kata Allah, pasti akan tambahi. Jadi kang nadiakaken mumbuliku ketika kita bersyukur. Pulane dilatih atau ngelatih diri kita untuk menjadi pribadi kang bersyukur. Ya bersyukur itu, ya kita cari tahu lah tentang makna daripada bersyukur itu bagaimana. Ya. Sebab aja nganggep bahwasanya bersyukur itu ketika alhamdulillah terus wispur. Ya bukan begitu. Ya. Jadi ada nanti yang namanya bersyukur itu praktek-praktek yang harus dilakukan. Yang jelas bahwasanya bersyukur itu adalah isti'malu ni'amihi ala muhabihi. Ya. Yaitu menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan. Kemana digunakannya? Digunakannya adalah ke jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Gusti Allah. Apapun bentuk daripada nikmat yang kita terima. Nikmatin nerimai duit. Pribe supaya Gusti Allah senengku. Kang disenengin Gusti Allah itu duitnya anggo apa ki? No, kan konon. Ya.
apa nggo piknik dewek bae, seneng dewek bae ya, oli ya. Tapi aja kelalen magi-magi sego kuning ning bebaturan itu ya. Kan begitu. Iku Gusti Allah seneng. Nah, pokoknya proses kita iki wis menjadi pribadi yang bersyukur, ya secara otomatis nikmat itu akan bertambah. Ya. Sebab nanti ada kebalikannya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mengingkari, ya pasti ada teguran, ya. Jadi pengingkarannya kecil, ya tegurannya juga kecil. Pengingkarannya besar, tegurannya juga besar. Intinya begini, sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri. Walaupun manjinge klepon siji kan kudu disyukuri. Ya. Manjinge kopi, ya. Kemudian manjinge banyu putih, manjinge sego. Iku kudu disyukuri. Ya. Mulane penekanan sekali bahwasannya ketika wis nerima nikmat iku ngucapaken alhamdulillah, itu paling tidak, ya, itu paling tidak sebagai bentuk atau perwujudan rasa syukur kita ning Gusti Allah. Lamunan sampean pengen neru praktekin Nabiullah Ibrahim, yo mangan sepiring ketuakan sepiring. Iya kan? Jadi mangane sepiring, syukurane sepiring. Jadi pulane Nabi Ibrahim iku pokok pengen mangan, ya kudu ana sing maturi. Pokok mangan dewek bae beli mancing paman. Ya. Pulane pernah sampai melaku 5 kilometer andon ngulati batur kanggo mangan. Barang golane cita-citaan pribadi. Ya. Anu batur ada. Ninggangi pas temen ya dong lagi pesen sego tekah. No kan kok. Nah, begitu. Jadi semakin besar syukur kita ya semakin besar peningkatannya. Separuh ya separuh maning, cilik ya cilik maning. Begitu. Rawaina an Ummi Salamah, ngriwayataken sapa kita an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Wasmuha utawi asmane Ummi Salamah iku Hindun. Ngriwayataken annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza kharaja iku nalikane metu sapa Kanjeng Nabi mimbaitihi saking umahe Kanjeng Nabi kola mangka ngucap sapa Kanjeng Nabi ngucap bismillahi tawakkaltu alallahi. Bismillahi tawakkaltu alallahi. Anu kelanjutane doai ana seterusnya, tapi paling tidak ya kikang gampang ya. Ketika kita dongai radu ngapalakene kangelan, ya wis paling beli kita ngucapaken bismillahi tawakkaltu alallah. Beli suwe beli apa ngucap bismillahi tawakkaltu alallah kok. Ya, daripada ngobrol karo Ipul, ngobrol karo Kang Umar, pirang-pirang menit, pirang-pirang jam, ya, kinsi hanya bismillahi tawakkaltu alallah. Ketika pengen metu seng umah. Nah, iki hal kang katonane gampang, tapi boko beli dikulina-aken ya sering kelalen. Ya. Nah, iki dibiasakan sebagai umat kang mencintai Kanjeng Nabi, perilaku Kanjeng Nabi iki makanya dicontoh. Nah, ketika dicontoh iki dudu langkah manfaat, pasti ada kemanfaatannya. Ya. Ada kemanfaatane. Ya, beli pati-pati Kanjeng Nabi iku ngupai weru tata cara model demikian itu pasti ada sesuatu
yang bernilai di baliknya. Maksudnya makonan. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah secara langsung ataupun melalui Rasulnya, apa-apa baik kang dikongkon, itu pasti ada kemanfaatannya, pasti anak kebaikannya. Kita tidak boleh ragu. Sebaliknya, apa-apa yang dilarang oleh Allah atau melalui Rasulnya, melalui Kanjeng Nabi Muhammad, itu pasti ada bahayanya, pasti madorote, pasti gawe kerusakannya. Ya, jadi yang diperintah itu pasti mendatangkan keberuntungan, ya. Yang dilarang ketika diterjang pasti akan mendatangkan kerugian. Itu kaidahnya begitu. Itu patokannya begitu. Jadi bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi sun metu iku ngawiti dengan menyebut asma'i Gusti Allah, ya. Jadi segala sesuatu ketika di atas namakan Allah. Sebab bismillah ini namanya atasmiyah. Atasmiyah itu adalah kita melakukan atas nama Allah. Segala sesuatu yang baik yang kita atas namakan Allah, maka sesuatu itu akan bernilai ibadah dan akan mendatangkan keberkahan. Itu hadisnya begitu, ya. Jadi perkara kang bagus walaupun hukumnya mubah, ketika kita mulai dengan bacaan bismillah, maka menjadi sunnah dan juga mendatangkan barokah, mendatangkan keberkahan. Jadi wis aja kelalen mengatasnamakan Gusti Allah. Tapi itu untuk urusan-urusan kang bagus. Jawaban kedua, yang bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang ngulus-ngulus kok. Ya. Aja. Ya. Apan pasang togel bismillah ki loh. Ya. Donge oli alhamdulillah. Ya. Jadi itu namanya peletakan yang salah. Kalau peletakannya salah, ya bukan ibadah, bahkan maksiat, bahkan dosa. Ya. Kalau ada tujuan kita istihza, menghinakan, gawe dolanan ngono go ya, ngelakoni kejahatan, ngelakoni perkara kang haram, kita ngucap bismillah tapi maksudnya ngece, itu bisa murtad. Ya, itu bahaya. Tapi lampunan ya kelalen yo kelalen yo kari istighfar. Ya. Tawakkaltu 'alallah, ya. Tawakkaltu pasrah sapa isun. Memasrahkan sapa isun. 'Alallahi ing atasi Gusti Allah. Kita arepan apa baik, melakukan apa saja, kita harus bertawakal ning Gusti Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu memiliki rencana, memiliki keinginan, memiliki gagasan-gagasan apa baik, apakah itu hal duniawi utawa hal ukhrawi, fatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah, pasrahkanlah kepada Gusti Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, ya. Jadi kuwen, ya. Nah, orang yang bertawakal itu adalah orang yang melakukan tapi tidak menentukan. Itu namanya bertawakal. Jadi sing penting kita kerjakan, tapi kita tidak menentukan hasil. Itu namanya bertawakal. Baku kurang salah siji durung disebut tawakal. Ya. Jadi dua sisi itu harus ada. Yang pertama kita harus berusaha melakukan. Nah, setelah melakukan, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, sebab apa?
Sebab hari ikhtiar memilih, berusaha itu adalah wilayahnya kita sebagai manusia. Tapi kalau urusan hasil yang menentukan bagaimana lan bagaimana, itu wilayahnya Gusti Allah. Ya, pokok kita kudu, ya kudu. Berarti kita iki lamun anu kok wis pengen bersaing karo Gusti Allah. Ya, jadi wis perlu kudu maning. Sing penting kita melakukan lamunan pengenan dagang yo didorong dong dangane, harapan oli rezeki akitos titik apanan oli atau broli wis kunci dudu tujuan, ya. Jadi tujuannya kita ini adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwasannya kita kudu kasab, ya. Kasab itu adalah menyibukkan diri, ya. Jadi lamunan wah kita je pegawaiannya lagi langkah pegawaian, ya. Tetap kamu harus berkasab, harus menyibukkan diri. Bebeja menyibukkan diri, ya gulati kesibukannya, ya. Bokatan bae anu kobong lunyu ya dikasaki, ya. Bokatan anu selokan mumpet ya disogok, ya. Anu gendeng bocor ya diberesi, ya. Atau maning misalkan lebih luar lagi, misalkan bukan hanya urusan internal umai kita ning dalan kang bolong-bolong kang gawe blaining wong kemudian kita tambal, ya walaupun langkung sing bayar pun, ya langkung sing bayar, ya. Tapi ketika kita berkasab semacam itu, Allah pasti akan bayar, ya. Yang jelas wama angfaktum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu berikan, maka Allah akan ganti, ya, akan ganti. No, kali gane oli rezeki yo kang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, ya. Ari boko belai sih rata-rata beli diduga-duga kabeh, rata-rata, ya. Ya walaupun ana kang wong iku sing ngira-ngira ada ki bakal blai, tapi mayoritas buku sing ngarani blai iku ya tidak terduga-duga, ya. Nah, jadi bertawakal itu begitu, ya. Jadi sing penting berusaha, urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Baik itu urusan kita dalam mencari materi atau urusan kita dalam beribadah. Wis ibadah kan pasrahkan ning Gusti Allah. Wis hasil kepriben sing penting Gusti Allah memerintahkan kita laksanakan. Sam'an wa ta'atan. Engkai kepriben oleh apa wis apa jari Gusti Allah. Ya. Berusaha juga begitu. Yang penting didorong dong dangane, ya lamunan menggawe ya sing penting keloyong. Adapun masalah oli sepira, hasilnya bagaimana, itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita ini beli berusaha, ya tidak melakukan, uslah apa jari Gusti Allah baik, kunarani bunuh diri pelan-pelan, ya. Glimbung maning, ya cepat mati, ya. Jadi yang namanya tawakal itu harus ada dua sisi. Yang pertama kita harus berjuang, kita harus melakukan. Yang keduanya kita tidak boleh memastikan hasil. Toh yang dibayar oleh Allah, yang dinilai oleh Allah itu adalah perjuangan kita, bukan hasilnya. Apakah ketika Nabi Nuh itu berdakwah selama 500 tahun lebih kemudian berhasil? Ya tidak berhasil. Yang oleh umatnya mung 80 wis tuwa-tuwa pisan. Yang ingkarnya itu banyak sekali. Ya, itu kan berarti tidak berhasil. Cuman Nabi Nuh itu menurut Allah berhasil. Apa yang membuat Nabi Nuh berhasil? Beliau tidak menyerah, tidak berhenti, tidak berputus asa selagi Allah belum menyuruh berhenti. Nah, kun letak keberhasilannya, keistiqomahannya. Selagi Gusti Allah durung ngongkon mari sih ayo bae terus. Ya. Walaupun hasil atau beli hasil. Ya. Jadi aja sampai ketika
Dadi ustad atau dadi kiai, murid dibeli nambah-nambah, wah mari peloh dagang cilok peloh. Oh, ya, yang nggak boleh begitu ya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah pekerjaan kitanya, hasilnya itu adalah urusannya Gusti Allah. Ya. Buktinya apa? Ya buktinya ketika Nabi Nuh itu bersabar dalam berdakwah, Allah memberi peringkat ulul azmi. Nabi yang istimewa, salah satu nabi yang istimewa. Itu bukan karena keberhasilannya, bukan. Ya, bukan karena keberhasilannya, bukan. Tapi karena apa? Karena keteguhannya. Duduk karena hasilnya. Ya, karena keteguhannya. Sebab yang dinilai oleh Allah itu adalah pekerjaan kita, kerja keras kita, ya, duduk urusan hasil. Ya, bukti nih ketika Nabi Yunus menyerahkan langsung ditegur nih Gusti Allah. Ya Nabi Yunus kan menyerah. Ya, padahal jerung dikongkon mari ning pangeran ini. Aduh, berdakwaku angel temen ya. Umatku beli pada nurut tak tinggal beloh daripada ngendek-ngendek nong umur. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya ditegur ning Gusti Allah, ya nyemplung ning laut tadi, dipangan ning iwak. Nah, itu adalah teguran dari Allah, ya. Karena apa? Ya karena dorong dikongkon lungo je lungo. Ya. Nah, ya itu namanya makom para nabi itu beda dengan kita ya. Sebab kalau nabi itu namanya muqarrabin ya. Kalau muqarrabin itu adalah orang yang dekat dengan Allah, yang bisa berkomunikasi dengan Allah, sehingga apapun yang dilakukan itu harus sesuai instruksi Gusti Allah. Beli kena karepe dewe ya. Nabi Muhammad pun berhijrah ya karena dikongkon ning Gusti Allah. Dudu sekarepe dewek Kanjeng Nabi. Waduh iki padu dimbek-mbek kabeh iki sahabat-sahabate, batur-bature ya, dudu karena wedi atau karena beli kuat dudu ya. Selagi belum ada perintah hijrah oleh Allah, ya maka Nabi pun tetap di situ. Tapi begitu ada perintah hijrah dari Allah, ya kemudian berhijrah. Jadi itu karena nurut nih Gusti Allah, bukan karena keinginan pribadi, bukan karena pikiran, bukan. Jadi murni bahwasanya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu adalah wahyu sang Gusti Allah. Nah, ini minimal yang kita baca bahwa panan metu paman ya. Pan metu bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya apapun lah. Non? Ya bokatan ping pirang-pirang ya apa-apa. Ya. Sing penting ketika dijak ngobrol jawab. Ajo ditakoni dijak ngobrol bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu ya. Jadi wong bagian lagi wirid pun ketika ana wong kang takon, ana wong kang jawab, apa sih perlu ya dijawab. Yang jare Imam Nawawi nombok onon kang kira-kira wiridan iku kang rileks. Ya. No, subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Iku ndasaken batik kok, jagate mendung. Ya berapa apa anu perlu sih. Oh, aja sampai pikirannya batal sih wiridane. Batal sing digawe puasa mbak iku nih mangan batal. Ini boleh jadi digawe rileks serilek-rilek mungkin, ya. Anu adan, yo mandeg. Ya. Lebih mengutamakan kita mendengarkan orang adan daripada cangkeme kita wiridan. Ya. Jawab adan, ya. Kadang-kadang saking denger dia apa sih assalamualaikum yo wiridane diterusakan bae. Oh, wiridan terus karena nganggep lamunan je jawab salam kok terputus je. Ilmu sengdi model ngono. Wis kang rileks ya. Toh nanti yang dinilai dalam kita berzikir itu adalah kualitas ya. Dari mana datangnya kualitas? Dari kondisi kita.
dari ketenangan kita, dari konsentrasi kita. Nah, itu baru nanti bernilai. Ya, duduk urusannya ake, tapi urusannya kualitasnya. Bisa saja bacaan bismillah 1 kali itu kualitasnya atau nilainya itu lebih baik daripada yang 100 kali. Karena apa? Bismillah kang sepisan iki diangen-angen artie terus dikosongaken artie mung ning Gusti Allah sehingga berkualitas ya. Jadi dudu lembarane sing akeh dudu ya. Bagian selembar kan hari lembarane abang gambare Bung Karno karo Bung Hatta no. Yo masih bernilai kian daripada kang gambare pati murah anu 51 no. Ono ya. Iya, wah pirang-pirang lembar, tapi pati murah, ya, no. Tapi kini aja didadiakan kemalesan. Ya syukur-syukur sing ake tapi semuanya berkualitas. No, iyo. Ya hari bekwang unggulan jari kini kita siji kan, tapi kan berkualitas. Ya. Wah kita ake tapi berkualitas. Nah ini arane unggulan ya udah dibeli berkualitas kabeh mbok wis kanggo subud-subudan go ya sebab seberkualitas apapun tetap kita jaga karena kualitas itu bisa luntur ketika subud ketika sombong go luntur kabeh. Jadi wong ibadah itu bukan hanya sekedar secara ibadah benar berkualitas, bukan hanya itu tapi terus berlangsung ya dijaga amberan aja dipangan ning virus ya, apakah itu kesombongan, hasud atau yang lain-lainnya begitu. Jadi paling tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Nah, iki syukur-syukur dilanjutakan. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma duh Gusti Allah. Ini sak temene isun a'udzu. Iku nyaluk perlindungan sapa isun. Bika kelawan panjenengan. Ya Allah, sak temene sun iki nyaluk perlindungan ning panjenengan. Nyaluk perlindungan ning panjenengan. Perlindungan dari apa? An adillah ing arep nyentah kesasar sapa isun. Au udillah utawa disasaraken sapa isun. Jadi meminta kepada Allah supaya tidak tersesat. Pengen uripi makmur, teka ining dukun. Dukun ini dukun palsu pisan. Nah, iki berarti tersesat. Ya. Pengen nyelesain masalah, teka ining wong kang salah. Ya, iki pribadi gitu mengko bisa ning bocokian, tekae ning wong kang salah. Ya wis hajar bae jadi. Ya wis dihajar ya. Akhirnya dikasusak ning polisi. Metu duit 2,5 juta. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita iki tersesat dengan sendiri kita ya. Minta kepada Allah supaya ketika curhat yo ninggange curhat ini wong kang lempeng. Ya, pokok curhat ning wong kang beli lempeng atau njaluk nasihat ning wong kang beli lempeng ya dadi beli lempeng maning paman. Ya, no, ya makanya niku nyelesain masalah kita aja mangkal bisa bocukin hajar bae ya jotos to apa ya no akhirnya dong dijotos yuk kan nuntut tadi 2,5 juta ya. Jadi meminta kepada Allah supaya kita dalam melangkah ini kita tidak tersesat ya, tidak tersesat ya. Jadi ketika pengen makmur, pengen uripi tenang, ya takone curhate ning wong kang memiliki kapasitas. Ya. Ketika duwe masalah, ya kaligane dikeloyongakene ya ning wong kang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Sebab nanti masalah kita itu kan beda-beda. Kan konon ya. Kang masalah duit curhate ning ustad tapi ustad dibeli di duit ya beli tempat mana ngono. Pokok kang bermasalah nih kita duit ya curhate ning wong kang duit wala no paman ya. Tapi pokok teko ning wong kang bijaksana sih tetep langka beli tepate tetep
walaupun beli duit-duit kan tetap tepat ya. Sebab kayak oli nasihatin sabar ya, sabar santai ya, tetap ngupai nasihat ya, ngupai solusi bijaksana insya Allah begitu ya. Tapi lamun teka ini wong kang beli duit tapi tidak memiliki pemahaman ya luwih repot mana. Wah, ya rumahan gitu deh lagi keder dewek. Mini-mini gawe tambah sumpek bae. Nah, gitu. Au azilla au uzala utawa kepleset sapa isun, au uzala utawa diplesedaken sapa isun, meminta pertolongan dari kepleset di kita ya. Kepleset diku ya lamunan kepleset dening jurang ya berat ya. Hari kepleset di dudu ning jurang ya pasti mending ya, baik itu kepleset dewek utawa pancen diplesedaken ning wong. Kita beli pengen tapi anu kang ngejak. Nah, itu kan berarti diplesedaken. Hari bako kepleset sih ya maunya sih beli kepengen cuman di tengah-tengah dalan tadi kepengen pun narani kepleset ya. Dikongkon nyemput bertuai marani si pernah ya, ning dalan ada wong wadon ayu ya mandeg terus dibecong ya, mertuai kelalen. Nah itu kan berarti langko tujuan pengen mecong wong wadon tapi di tengah-tengah perjalanan itu kepleset ya. Ngono contohnya mekonon ya, ya hari kepleset iku khilaf ya, kepleset iku khilaf ya. Nah itu namanya kepleset ya, atau diplesedaken ya, bisa saja dijak ya, bisa saja dijak oleh orang ya. Ya makanya kita kan perlu waspada ya. Jadi waspada dalam menyikapi kehidupan yang kita jalani ini ya, kita kudu waspada ya. Sebab ketika beli waspada ya bahaya ya. Sebab hidup yang kita jalani ini adalah perjuangan. Hidup yang kita jalani ini adalah perjuangan. Hidup yang kita jalani ini adalah pertarungan. Hidup yang kita jalani. Sampai kapan? Ya sampai mati. Ya, namanya perjuangan. Kita ini belum merdeka. Ya. Secara hakiki tapi, ya. Secara hakiki kita belum merdeka. Kapan kita merdeka? Ya nanti setelah kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Ngawusang we ake perbekalane, itu namanya merdeka. Ya. Mulane kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika kita mati dalam kondisi husnul khotimah, membawa bekal yang banyak. Lamunan mati suul khotimah, ya selama belum merdeka. Ya. No. Mati ngawa iman, cuman dosanya pirang-pirang, ya itu pun lamunan kok masih belum merdeka juga. Karena kesengsaraannya masih panjang. Sebab amal perbuatan kita itu pasti diperhitungkan. Yang baik ya akan diganti dengan kebahagiaan, kesenangan. Yang buruk ya akan diganti dengan kesengsaraan. Ya. Jadi perjuangan kita ini sampai mati dalam kondisi husnul khotimah. Dan membawa perbekalan yang sangat banyak. Lalu siapa musuh-musuh kita? Musuh kita itu ada yang internal, yang dari diri kita, namanya nafsu. Ada yang eksternal, yang dari luar kita. Yang dari luar kita itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Kalau yang tidak tampak namanya jin, namanya setan. Ya, yang berbisik di hati kita, yang membisiki akal pikiran kita, yang mendukung kegiatan-kegiatan kejahatan kita. Nah, itu namanya setan yang bangsa jin.
Namun anoman yang lebih bahaya daripada kang beli kartonku, ya, yaitu setan yang tampak. Bahwa setan kang tampak sih bukan hanya berbisik, menuntun, merangkul, memodali. Itu ya pokok kang katon yang tampak, ya. Pulani kita kan jaluk pertolongan kan minal jinnati wanas, dari taswisnya yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang kelihatan ini jauh lebih berbahaya, ya. Sebab bukan hanya berbisik, ya, langsung nyurung, ya, langsung rangkul, langsung ngejak, langsung bisa modali ketik. Nah, ini jauh lebih berbahaya, ya. Nah, itu yang eksternal. Nah, itu yang dari luar, ya, yang disebut dengan setan, ya. Jadi intinya begini, namanya setan itu adalah jauh, ba'udah, aduh, ya. Jadi setan itu adalah yang jauh dari kasih sayang rahmati Gusti Allah, tidak diurus oleh Gusti Allah. Maka apapun atau siapapun yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu namanya setan. Siapapun. Atau barangkali kita pun pernah menjadi setan. Wis pernah beli burung. Ya. Kapan kita menjadi setan? Ya ketika kita mengajak keburukan kepada orang lain. Wis kun kuarane jadi setan. Tapi untungnya kembali maning tadi apa? Jadi manusia. Ya. Kembali ku arane bertaubat. Ya. Kembali itu namanya bertaubat. Taubat itu adalah kembali, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Itu arane tobat. Untungnya balik maning. Wis au azlima, au uzlama. Nah, kita juga meminta kepada Allah au azlima, utawa zolimi sopo isun. Au uzlama, utawa dizolimi sopo isun, ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah supaya dalam melakukan atau menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak berbuat zalim kepada orang lain, ya, atau kita tidak dizolimi oleh orang lain, ya. Sebab apa? Sebab walaupun kita iki katonane gagah, ya, ketika menzolimi orang lain, tapi itu pada dasarnya kita menzolimi kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu nanti ada balasannya, ya. In khairon fa khairon, wa in syarron fa syarron. Yang kita lakukan kebaikan aja watir dibales ning Gusti Allah berupa kebaikan. Ketika melakukan keburukan aja watir dibalas maning kesengsaraan senggusti Allah. Jadi urusannya duduk antara kita karo wong kang dizolimi, tapi urusannya karo Gusti Allah. Bisa saja kita berbuat zalim kepada orang yang tidak mungkin membalas kejahatan kita, ya kan? Wah, tergin si golongane anu meri, ya, Mas Wani yo, kan begitu. Kita melakukan kejahatan, kezoliman, ya. Tapi justru inilah yang lebih berbahaya. Ketika orang yang kita zolimi itu tidak mampu membalas, beli males, ya, apa maning sabar, maka yang akan membalas itu adalah Gusti Allah, ya. Nah, bukan balasan di Gusti Allah, ya sangat pedih. Bisa saja balasan kita di dunia, ya. Tes ngebugi wong, digebugi maning kali-kali, ya. Atau tes berbuat jahat, dijahati maning, ya. Nah, itu merupakan balasan Gusti Allah. Nah, urusan yang akhirat ya dorong hilang lah, ya, dorong hilang. Jadi ketika kita menganiaya, itu sama saja kita menganiaya terhadap diri kita sendiri. Termasuk menganiaya terhadap diri kita sendiri itu ketika kita tidak menjalankan perintahnya Allah
tidak menjauhi larangannya. Itu berarti kita menganiaya terhadap diri kita sendiri, ya. Sing penting maning bahwasanya kita iki di hadapan Allah itu harus mengakui, ya, mengakui bahwasanya kita ini zalim. Itu di hadapan Allah. Ngakui, ya. Maksudnya apa? Ya kita belajar dari Nabi Adam lah. Beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ngakui melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Walaupun kang dilakukan Nabi Adam itu beli sepira. Ya, barang kita sih yo pirang-pirang kezaliman yang kita lakukan. Ya. Juga Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi langkah dalam kita bertobat itu, langkah yang awalnya itu ya kita mengakui kesalahan atau mengakui bahwa kita ini adalah orang tidak benar dulu, orang yang zalim, ya, orang yang menganiaya, orang yang jahat, ya, harus mengakui, ya, dan itu pasti bahwasannya kita iki melakukan kesalahan, pasti kuno paman, ya. Mulane beli perlu takon maning, aduh Gusti Allah, salah kita ku apa? No, ya, uripku prangso apek temen, nasibku blenak temen, ya, mene mentok, manu mentok, wis mentok kabeh, ya. Iki dosa kita ku apa sih? Aja takon dosa maning. Ya, langsung bae to the point. Ya, isun niki akeh dosa, akeh salah, direnungi, ya. Nah, setelah direnungi, nah itu namanya adalah langkah-langkah pertama dalam kita bertaubat. Perenungan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita serius, Allah pasti ampuni. Ya, yo kalau ketika kitanya nggak serius, yo masa diampuni ya. Yang kita bebadan je. Ya. Gusti Allah beli bisa dibebodo. Kita bebadan ya bebadan manding. Ya. Regule kang umbar. Ya. Ya, kita membodoh. Nah, kang umarin terimai, wah bener kan. Begitu. Jadi pasti dibalas ya karena Allah tahu. Jadi menganiaya terhadap diri sendiri. Pengakuan semacam itu penting, ya. Jadi tobat kita harus serius, ya. Harus serius, ya. Tobat dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, juga termasuk kita merenungi tentang kebaikan-kebaikan kita yang masih durung benar, ya. Kita bersodakoh itu kebaikan, ya. Kita menolong orang itu kebaikan. Kita melakukan ibadah itu kebaikan. Tapi barangkali saja kebaikan kita ini belum benar karena niatnya masih macem-macem. Ya. Sodakoi kecampuran karo macem-macem niatnya. Ya. Pengen pamri, pengen disanjung, pengen dialem, ya. Atau mulang ngaji, ya macam-macam pokoknya motif-motif semacam itu. Nah, ketika kita renungi tentang kebaikan-kebaikan kita yang masih belum benar, ya menawen kang mau nih durung diangkat itu diangkat amal kita kono. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengakui kesalahan-kesalahan kita saja, ya termasuk kita kebaikan kita pun yang sekiranya kita renungi, waduh bengian kok amalku cari perhatian kabeh isi. Ya, amal kita pengen cari perhatian kabeh. Aduh Gusti. Nah, engkai kang bener apa sih diterima kok diterima. Setelah kita melakukan pertaubatan atas kebaikan kita yang masih belum benar secara niat. Secara riak masih. Ya, arti diberesi lah menanu kok. Ya. No. Bisa tuh jengket diangkat ya bisa.
yang kang kejahatan be bisa diapura, apa maning sekedar meresi kebaikan kang salah niat. Nah, itu maksudnya selalu direnungi. Atau kita dizolimi oleh orang lain, meminta pertolongan Gusti Allah. Ya, artinya ya aja sampai kenang ketipu, ya aja sampai dianiaya, aja sampai disiksa lah oleh orang. Kita pun meminta kepada Allah. Au ajhala utawa goblok sopo isun. Au yujhala utawa digoblogaken atau dibodohi sopo alaya ingatas isun. Saya juga meminta perlindungan dari Allah atas kegoblogan saya. Ya. Asalnya kadang-kadang bagianan wonge pinter, profesor sekalipun, atau wong kang pinter, atau dokter, atau siapapun, itu juga berpotensi melakukan kegoblogan. Ya. No. Kelalen bisa saja menjadi kelalen. Ya. Contohnya, ya, duit-duit ake tak investasiakan, ya, akhirnya kenang tipu. Ya, itu kan berarti kan kegoblogan. Ya, artinya beli gelem dipikir bahwasanya mancing akal lo beli oli batia sampai 20%, 30% misalkan. Ya, itu kan kegoblogan yang kita lakukan. Ya, aja sampai kepincut model goblok-goblok yang menen. Ya, nyaluk perlindungan sing Gusti Allah. Ya, atau maning kita ini menginvestasikan ning wong kang beli sesuai atau beli pas. Wong beli ahli beli apa? Wong kon ngelola duit sampai 500 juta. 500 juta dikelola. Wong ini pelang-pelang mau beli bisa apa-apa. Ya. Nah, ini kan berarti yang kita lakukan juga kegoblokan juga. Ya. Dan kadang-kadang ya anu goblogi juga siapapun lah. Siapapun itu anu wayai goblok ya. Anu wayai goblok ya. Maksudnya ya walaupun beli anggal dino tapi suatu saat itu pernah melakukan kegoblokan atau digoblogi nih wong, arti dibebodoh nih wong, itu bisa terjadi. Ya, ngerti paman? Dibebodoh nih wong. Ya, ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil, ya, sepeda motor. Harus transfer dulu. Wah, kadang-kadang metu gobloknya ya transfer. Ya. Padahal beli di dalang dikit kita melu undian to beli, melu apa to beli. Beli dipikir-pikir akan dikit. Ya, dibebodoh lah. Kita juga meminta kepada Allah supaya kita iki beli goblok dan juga tidak digoblogi ning wong. Ya, beli dibebodoh ning wong. Ya. Yo hari dibebodoh cilik-cilikan sih yo kadang-kadang gitu kan ngerti gini memodoh cuman kok karena cilikan wis berapa apa nono konon paman ya melas nu kan konon wong sing perlu dibebodoh kok wong sih cuman melas hari cilikan sih berapa apa. Hadisun sahih utawi iki hadis iku hadisun sahih iki hadis kang sahih ya. Jadi sebelum berangkat, sebelum keluar atau mau keluar dari rumah, kita baca doa ini. Secara komplit lebih bagus. Tapi ketika misalkan kedawan, ya wes pedo bismillahi tawakkaltu alallah. Dibiasakan ya. Apa metu bismillahi tawakkaltu alallah. Ping pira aja makasih. Ya sepegele sekian sebenarnya sih. Ya, ya paling beli sepisan lah. Tapi kang kira-kira terbiasa. Ya, tapi lamunan misalkan kelalen, ya berapapun di tengah-tengah perjalanan, aku kelalen. Wedo nyeruntul baik, kan konon. Nah, berapapun gunaran itu. Iya. Iya. Ya kuniku arane doa, ya arane doa jejaluk. Lah apa?
Cuman bedai ya iku beko doa iku maksurat ya, maksudnya maksurat iku apakah doanya itu dari Al-Qur'an atau dari hadis, namanya maksurat. Itu tembakan ngomongnya baik kan wis oli pahala. Oh no ya. Ya berapa apa paman ya, wis cari jejaluk siapa baik kunci kita paham ning kang dijaluk ini kita ikut apa kono no ya no kan kono yo kadang-kadang perlu juga ketika kita ngupai tambahan doa kang bisa dipahami oleh orang ya, atau paling tidak globalnya sajalah ya. No kita kan doa wis sampenan sekebet rong kebet, cuman kayak sih hadirin wal hadiratku beli paham gini bedo amin amin ini baik ya pulani dikasih selipan, ya Allah berikanlah kebahagiaan dan keselamatan kepada kami di dunia dan di akhirat nanti, kan paham ya, daripada kemudian pirang-pirang kebet setelah ditakoni nyaluk apa je mau itu paham beli kiai empu je masa je jaluk itu beli paham ya. Ya walaupun secara apapun kan Gusti Allah sih kang dideleng iku ati paman ya, kang dideleng iku ati ya. Jadi misalkan cangkemi kita nyaluk metuwe A, atau misalkan kang doa iku nyaluke mekenen ya, kang ning kane no muga-muga baik apa sih nyaluk di paringi bisa apa sih ziarah. Nah kemudian kita duwe kepengenan sejen yo kepengenan kita ya. Moga-moga baik diparingi apa sih sugi beras misalkan kan ngucap ya, nah amin ya. Nah cuman kita ini jero hati ku waduh berasku wis akeh langsung pengennya sejen kono lho ya, motor NMAX to ya kan, mobil Jeep do no pengen no. Nah itu nanti hati kita nanti ya, yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita ya. Karena apa ya, karena hubungan kita dengan Allah itu melalui ruhani, dan unsur ruhani itu ya mulai dari jiwa kita, hati kita, kemudian akal kita. Nah, melalui itu rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Turmudi lan Imam Turmudi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Kala ngendika sapa At-Turmudi, Imam At-Turmudi, hadisun sahih utawi iki hadis iku sahihun, iku hadis kang sahih. Hakaza kaya dene mengkono-mengkono mau ya, udilla au udolla fi riwayati Abi Dawud, ing dalam riwayati Imam Abi Dawud. Begitu pula dengan Imam Abi Dawud itu juga meriwayatkannya sama, an adilla au udolla au azilla au uzilla, sama teksnya ya. Wakaza lan kaya dene mengkono-mengkono mau, udilla au udolla fil al-baqi ya, utawi sekirane lafad-lafad kang sejene bilaf di tauhid kelawan lafad mutakalim wahdah, maksudnya ngenggo lafad mutakalim wahdah bukan jamak. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat, wa fi riwayatit Turmudi lan iku tetep ing dalam riwayati Imam Turmudi, a'udzubika utawi ana dawuh a'udzubika, a'udzubika nyaluk pertolongan sapa isun bika kelawan panjenengan, min an nazilla ya, wa kadzalika nadilla ya, wa nazlima wa najhala ya. Jadi memakai apa? Memakai apa sih jamak ya, bukan